Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Lampu hias di kamar pengantin kami berpendar temaram, memantulkan bayangan dekorasi bunga melati yang aromanya memenuhi setiap sudut ruangan. Aku, Laras, duduk di tepi ranjang dengan jantung yang berdegup kencang. Malam ini adalah gerbang menuju kehidupan baru yang aku impikan bersama Adit. Pria lembut yang kupikir akan menjadi pelindung utamaku. Namun, baru saja kami melepaskan penat setelah resepsi yang melelahkan, sebuah ketukan pelan namun menuntut terdengar dari balik pintu kayu jati kamar kami. Adit, ibu sesak napas, Dit. Dada ibu tiba-tiba nyeri. Suara Ibu Sari terdengar lemah, hampir seperti rintihan. Adit yang baru saja hendak duduk di sampingku langsung melompat berdiri. Ekspresi wajahnya berubah drastis, dari tatapan penuh damba menjadi kecemasan yang luar biasa, seolah-olah dunia sedang kiamat. Tanpa menoleh ke arahku, tanpa mengucapkan satu kata pun, ia menyambar kaosnya dan berlari keluar kamar. Mas Adit, panggilku pelan, namun ia sudah menghilang di balik pintu yang dibiarkan terbuka sedikit. 1 jam berlalu, keheningan malam mulai terasa dingin. Aku masih duduk dengan gaun tidur sutra yang kupilih dengan cermat, berharap malam ini akan menjadi sejarah manis bagi kami. Namun, yang kudengar justru suara percakapan samar dari kamar sebelah, kamar Ibu Sari. Rasa khawatir awalnya menyelimuti hatiku. Namun saat suara tawa kecil mulai terdengar, kekhawatiran itu berubah menjadi kebingungan. Aku bangkit, melangkah tanpa alas kaki menyusuri lorong rumah yang sepi, dan berhenti tepat di depan pintu kamar mertuaku yang sedikit terbuka. Di sana, aku melihat pemandangan yang membuat dadaku sesak oleh sesuatu yang lebih menyakitkan daripada rasa cemburu. Ibu Sari sama sekali tidak terlihat sedang sesak napas. Ia sedang duduk bersandar dengan nyaman di ranjangnya, sementara Adit bersimpul di lantai sambil memijat kaki ibunya dengan penuh pengabdian. Di atas nakas terdapat piring berisi potongan buah yang telah dikupas. Aku mengenali piring itu. Itu piring dari dapur kami yang dibawa Adit tadi. Nah, begini kan enak, Dit. Ibu jadi tenang. Tadi ibu merasa kesepian sekali. Terpikir kalau kamu sudah punya istri, ibu akan dibuang ke panti jompo. Ujar Ibu Sari dengan suara yang sangat segar, sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda nyeri dada. Ibu bicara apa sih? Tidak mungkin Adit membuang ibu. Ibu itu segalanya buat Adit. Sahut Adit sambil mencium tangan ibunya. Laras tidak apa-apa ditinggal. Ini kan malam pertama kalian, tanya Ibu Sari. Namun ada suaranya tidak terdengar seperti bertanya karena peduli. Ada nada kemenangan di sana. Laras pasti mengerti, Bu. Dia perempuan yang dewasa. Ibu tetap nomor 1 di hidup Adit. Lagi pula dia pasti lelah dan sudah tidur. Jawab suamiku dengan sangat enteng. Aku mundur dengan langkah gemetar, kembali ke kamarku dengan perasaan hancur. Kalimat ibu nomor 1 terus bergema di kepalaku, merobek harapan-harapan yang baru saja kupasang. Aku bukan cemburu pada seorang ibu. Aku hanya merasa seperti orang asing yang mengganggu sebuah hubungan yang tidak menyisakan ruang bagi orang ketiga. Malam itu Adit baru kembali ke kamar kami saat jam dinding menunjukkan pukul 4 pagi. Ia naik ke ranjang dengan sangat hati-hati agar tidak membangunkanku. Ia tidak tahu bahwa bantal yang kupakai sudah basah oleh air mata yang tak henti mengalir. Saat ia memelukku dari belakang, bau minyak kayu putih dan aroma bedak tua milik ibunya menempel kuat di kulitnya, menenggelamkan aroma melati yang seharusnya menjadi saksi malam kami. Aku memejamkan mata erat-erat, menyadari bahwa pernikahan ini mungkin akan menjadi perjalanan panjang yang paling sunyi yang pernah kutempuh.
Hari-hari pertama pernikahanku tidak diisi dengan sarapan romantis atau rencana bulan madu yang menyenangkan. Sebaliknya, aku mulai melihat sebuah pola yang lebih mirip dengan jadwal piket daripada kehidupan rumah tangga. Kehidupan Adit memiliki sebuah ritme yang berpusat pada kamar ibunya, dan aku hanyalah figuran yang menunggu gilirannya di sela-sela waktu istirahat sang aktor utama. Setiap malam, tepat pukul 9, sebuah lonceng kecil yang diletakkan di nakas kamar Ibu Sari akan berbunyi. Itu bukan lonceng panggilan darurat, melainkan lonceng penanda bahwa waktu ibu telah tiba. "Laras, aku ke kamar ibu sebentar ya. Beliau tidak bisa tidur kalau kepalanya belum diusap," ujar Adit setiap kali kami baru saja duduk di sofa untuk menonton televisi atau sekadar berbincang. Sebentar versi Adit adalah 2 hingga 3 jam. Malam itu, aku mencoba bertahan. Aku sengaja tidak tidur lebih dulu. Aku ingin menunjukkan bahwa aku, istrinya, berhak atas waktunya. Aku menunggu di kamar kami, membaca buku hingga mataku perih. Pukul 11 malam, aku menyerah. Aku berjalan menuju kamar mertuaku, berniat memanggil Adit karena hari sudah terlalu larut. Langkahku terhenti di depan pintu yang tak pernah dikunci itu. Kulihat Adit sedang berbaring di samping ibunya, di atas ranjang yang sama. Ibu Sari membelai rambut suamiku dengan gerakan posesif, sementara Adit memejamkan mata dengan nyaman. Mereka tidak sedang membicarakan hal penting. Ibu Sari sedang bercerita tentang masa kecil Adit, tentang betapa ia menderita saat membesarkan Adit sendirian, dan betapa Adit adalah satu-satunya alasan baginya untuk terus hidup. "Kamu ingat kan, Dit? Waktu kamu sakit panas, ibu sampai rela menjual kalung satu-satunya hanya untuk membawamu ke dokter. Ibu hanya punya kamu," bisik Ibu Sari. Suaranya terdengar seperti mantra yang menghipnotis. "Ingat, Bu, Adit tidak akan pernah lupa jasa ibu," sahut Adit lirih. Aku mengetuk pintu dengan pelan, mencoba memecah suasana yang menurutku sangat tidak wajar itu. "Mas, sudah jam 11. Besok Mas harus kerja pagi kan?" Ibu Sari menoleh, matanya seketika menajam. "Laras, ibu sedang gelisah. Tadi sore jantung ibu berdebar kencang. Adit hanya sedang menenangkan ibu. Kamu sebagai istri seharusnya mengerti, bukan malah menuntut waktu." Adit bangkit duduk, wajahnya tampak merasa bersalah, tapi bukan padaku. Ia merasa bersalah karena kehadiranku mengganggu momen emosionalnya dengan ibunya. "Laras, kamu tidur duluan saja. Ibu sedang tidak enak badan. Aku baru bisa tenang kalau ibu sudah benar-benar terlelap." "Tapi Mas, ini sudah malam sekali," protesku pelan. "Hanya sebentar lagi, Laras. Tolong jangan egois." Suara Adit meninggi, nadanya mengandung kejengkelan yang membuat hatiku mencelos. "Egois? Aku yang baru dinikahinya seminggu lalu dianggap egois karena ingin suamiku tidur di kamarnya sendiri?" Aku kembali ke kamar dengan rasa sesak yang menghimpit paru-paru. Aku menyadari bahwa di rumah ini, Ibu Sari tidak membutuhkan perawat atau teman bicara. Ia membutuhkan pengabdian total yang menghisap nyawa pernikahanku. Ia menggunakan rasa bersalah sebagai senjata untuk mengikat Adit, dan suamiku dengan senang hati menyerahkan dirinya untuk dibelenggu. Pukul 1 dini hari, Adit baru masuk ke kamar. Ia langsung merebahkan diri tanpa menyentuhku, tanpa bertanya apakah aku sudah makan atau bagaimana perasaanku. "Mas," panggilku pelan. "Sudah, Laras, aku capek. Ibu tadi sampai menangis karena merasa kamu tidak menyukainya. Besok tolong minta maaf pada ibu ya," gumamnya sebelum akhirnya dengkuran halus terdengar dari bibirnya. Aku menatap langit-langit kamar dalam kegelapan. Di rumah ini, aku tidak hanya berbagi suami dengan ibunya, aku juga harus bersaing dengan masa lalu yang terus diungkit-ungkit untuk menjadikanku pihak yang bersalah. Aku mulai bertanya-tanya, apakah Adit menikahiku karena mencintaiku, atau hanya karena ia butuh seseorang untuk mengurus rumah sementara ia tetap menjadi anak kecil di kamar ibunya? Aku selalu berpikir bahwa kamar tidur adalah benteng terakhir pertahanan sebuah pernikahan. Tempat di mana rahasia disimpan, luka disembuhkan, dan keintiman dirayakan tanpa gangguan. Namun di rumah ini, benteng itu tidak memiliki gerbang yang kokoh. Pagi itu aku sedang berganti pakaian setelah mandi. Baru saja aku hendak mengenakan pakaian dalam, pintu kamar tiba-tiba terbuka tanpa ketukan. Aku terperanjat, menutupi tubuhku dengan handuk yang hampir merosot. Ibu Sari berdiri di ambang pintu, memegang sebuah keranjang pakaian kotor dengan ekspresi wajah seolah ia sedang berada di taman umum. "Laras, ini spray di kamar tamu sudah bau. Tolong dicuci hari ini ya," ujarnya santai. Matanya menatapku dari atas ke bawah tanpa sedikit pun rasa bersalah atau niat untuk mundur. Ibu, Laras sedang ganti baju. Tolong diketuk dulu pintunya, Bu." Suaraku bergetar karena malu dan kesal. Ibu Sari hanya mendengus. "Alah, sama-sama perempuan saja pakai malu. Lagi pula ini kan rumah anak ibu. Ibu bebas mau masuk kemana saja. Kunci cadangan ini ibu yang pegang sejak dulu, agar kalau ada apa-apa ibu gampang menolong." Ia menggoyangkan seuntai kunci di tangannya, lalu berbalik pergi tanpa menutupi pintu kembali. Aku terdiam mematung, merasa harga diriku baru saja diinjak-injak di ruang pribadiku sendiri. Malamnya, aku membicarakan hal itu pada Adit saat ia sedang bersiap-siap melakukan ritual malamnya ke kamar sebelah.
Mas, ibu punya kunci cadangan kamar kita. Tadi pagi beliau masuk begitu saja saat aku sedang tidak pakai baju. Bisa tidak Mas minta kuncinya kembali? Aku merasa tidak punya privasi sama sekali. Adit yang sedang mengoleskan minyak angin di pelipisnya menoleh padaku dengan tatapan lelah. Laras, jangan terlalu sensitif. Ibu itu orang tua. Beliau cuma mau memastikan rumah ini bersih. Kenapa kamu harus mempermasalahkan kunci? Ini masalah privasi, Mas. Bagaimana kalau kita sedang berdua? Apa Mas mau ibu masuk tiba-tiba? Adit menghela napas panjang, seolah aku adalah anak kecil yang sedang merengek minta mainan. Ibu tidak akan masuk kalau tahu kita sedang sibuk. Beliau punya perasaan, Laras. Kamu jangan berprasangka buruk terus pada ibu. Beliau memegang kunci itu karena khawatir kalau aku sakit atau ada keadaan darurat di malam hari. Tapi sekarang sudah ada aku, Mas. Aku istrinya. Suaraku meninggi. Istri yang harusnya menghormati ibunya, sahut Adit, kini dengan nada ketus. Sudahlah, aku tidak mau ribut. Ibu sudah menungguku. Jangan membuatku pusing dengan urusan sepele begini. Adit keluar kamar dan menutupi pintu dengan bantingan yang cukup keras. Tak lama kemudian, aku mendengar suara tawa Ibu Sari dari kamar sebelah, disusul suara Adit yang mulai bercerita tentang pekerjaannya. Rasa penasaran yang perih mendorongku untuk memeriksa laci meja rias Adit. Di sana, aku menemukan sebuah kotak kecil yang tersembunyi di balik tumpukan jam tangan. Isinya membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Ada foto-foto lama Ibu Sari saat muda, namun yang mengerikan adalah adanya potongan kuku dan beberapa helai rambut yang dibungkus kain putih. Apa ini? Bisikku ngeri. Bukan, ini mungkin bukan soal mistis. Ini adalah bentuk obsesi. Ibu Sari seolah menanamkan bagian dari dirinya di setiap sudut hidup Adit, bahkan di dalam kamar yang seharusnya menjadi milikku. Kunci cadangan itu bukan untuk menolong jika ada darurat, tapi untuk memastikan bahwa tidak ada 1 inci pun ruang di hidup Adit yang tidak bisa ia jangkau. Malam itu, aku tidur dengan perasaan terancam. Aku bermimpi pintu kamarku perlahan terbuka, dan Ibu Sari berdiri di kegelapan, memperhatikan kami tidur dengan kunci di tangannya. Saat aku terbangun karena keringat dingin pukul 3 pagi, sisi ranjang Adit masih kosong. Ia tertidur di sana lagi, di kamar yang lebih ia anggap sebagai rumah daripada kamarnya sendiri. Aku sadar jika aku tidak segera membawa Adit keluar dari atmosfer rumah ini, pernikahanku akan mati sebelum sempat merayakan bulan pertama. Maka, aku menyisihkan tabunganku untuk memesan sebuah villa kecil di puncak untuk akhir pekan. Tanpa pemberitahuan, tanpa keterlibatan Ibu Sari. Mas, Sabtu besok kita berangkat ya. Aku sudah pesan tempat. Hanya kita berdua, tanpa ponsel, tanpa gangguan. Kataku saat makan malam, berusaha terdengar ceria. Adit tampak ragu. Matanya melirik ke arah Ibu Sari yang sedang menyuap nasi dengan gerakan sangat lambat. Ke puncak? Tapi Laras, Ibu sedang tidak enak badan akhir-akhir ini. Lambungnya sering kumat. Ibu tidak apa-apa, Adit, sahut Ibu Sari tiba-tiba. Suaranya terdengar sangat syahdu namun bergetar. Pergilah, Ibu bisa jaga diri sendiri. Kalau nanti malam Ibu sesak lagi, Ibu akan merayap ke dapur sendiri untuk ambil air. Jangan pikirkan Ibu. Kalimat itu adalah umpan, dan Adit adalah ikan yang langsung menyamparnya. Tuh kan Laras, Ibu bilang begitu tapi mukanya pucat. Aku tidak mungkin tenang meninggalkan Ibu sendirian di rumah sebesar ini, ujar Adit, meletakkan sendoknya. Mas, cuma 2 hari, ada Mbak asisten rumah tangga yang bisa bantu. Ibu tidak sesakit itu kemarin saat Ibu masuk ke kamar kita untuk ambil cucian. Balasku, mencoba tetap tenang meski dadaku mulai panas. Malam itu perdebatan kami berakhir tanpa keputusan, namun puncaknya terjadi pada Sabtu pagi, tepat saat aku sedang memasukkan tas ke dalam bagasi mobil. Tiba-tiba, suara teriakan pecah dari lantai 2. Adit, tolong Ibu, Dit, dada Ibu sesak. Adit berlari secepat kilat, hampir menabrakku di tangga. Aku mengikuti dari belakang dengan rasa skeptis yang mendalam. Di kamar, Ibu Sari sudah tergeletak di lantai, tangannya mencengkram dadanya dengan napas yang memburu. Wajahnya terlihat sangat meyakinkan dalam kesakitan. Ibu kenapa? Adit mengangkat kepala ibunya ke pangkuannya, wajahnya penuh kepanikan yang nyaris histeris. Sakit sekali, Dit. Ibu rasa ini waktunya Ibu menyusul bapakmu, rintih Ibu Sari. Matanya melirik ke arahku sekejap, sebuah lirikan dingin yang sangat jernih, sebelum kembali terpejam lemah. Kita ke rumah sakit sekarang, seru Adit. Ia menoleh padaku dengan tatapan menyalahkan yang tajam. Lihat Laras, ini yang kamu mau. Kamu memaksa pergi sampai Ibu stres dan jantungnya kumat begini. Mas, jangan langsung menyalahkan aku. Mari kita bawa ke dokter dulu, kataku, mencoba tidak terpancing. Di unit gawat darurat, dokter melakukan serangkaian pemeriksaan, EKG, tes darah, hingga ronsen dada. Aku duduk di ruang tunggu, sementara Adit terus menggenggam tangan ibunya di dalam ruang observasi, tidak membiarkan petugas medis bekerja dengan tenang jika ia tidak berada di sisi ibunya. 1 jam kemudian, dokter memanggil kami. Bagaimana dok? Jantung ibu saya tidak apa-apa kan? Apa perlu rawat inap di ICU? Tanya Adit bertubi-tubi. Dokter itu menghela napas, menatap hasil pemeriksaan di tangannya.
Bapak Adit, secara klinis, semua hasil laboratorium dan jantung Ibu Sari normal. Tidak ada tanda-tanda serangan jantung atau gangguan lambung yang akut. Tekanan darahnya pun sangat stabil untuk orang seusianya. Aku melirik ke arah Ibu Sari. Ia langsung memalingkan wajah, pura-pura terbatuk lemah. Tapi dok, tadi ibu saya sampai pingsan dan tidak bisa napas, bantah Adit, tidak terima. Terkadang, gejala fisik bisa muncul karena faktor psikososial atau keinginan untuk mendapatkan perhatian lebih. Kita menyebutnya psikosomatik. Tapi secara fisik, Ibu Sari sehat. Beliau bisa pulang sekarang. Jelas dokter itu dengan sopan namun tegas. Di perjalanan pulang, mobil terasa seperti peti mati yang dingin. Liburan kami resmi batal. Uang sewaku hangus. Mas, dokter sudah bilang ibu sehat. Itu hanya akting karena ibu tidak mau kita pergi. Kataku saat kami sampai di rumah dan Ibu Sari sudah istirahat di kamarnya. Adit menghentikan langkahnya, berbalik dan menatapku dengan mata merah. Tega-teganya kamu bilang ibu akting. Dokter itu saja yang tidak kompeten. Kamu tidak lihat betapa menderitanya ibu tadi. Hanya karena kamu gagal liburan, kamu jadi tidak punya hati nurani, Laras. Aku punya hati, Mas. Justru karena aku punya hati, aku sedih melihat suamiku dipermainkan oleh drama ibunya sendiri. Cukup, jangan pernah sebut ibu drama lagi. Kalau kamu tidak tahan di sini, itu masalahmu. Tapi aku tidak akan pernah meninggalkan ibuku, terutama saat dia sakit seperti ini. Adit masuk ke kamar ibunya, mengunci pintu dari dalam. Aku berdiri sendirian di ruang tamu, di depan tas-tas liburan yang masih tergeletak di lantai. Aku menyadari satu hal yang mengerikan. Di rumah ini, kebenaran medis tidak ada artinya dibandingkan air mata palsu Ibu Sari. Jika kamar tidur adalah benteng yang runtuh, maka dapur seharusnya menjadi wilayah kedaulatanku. Aku selalu percaya bahwa jalan menuju hati suami adalah melalui masakan yang dibuat dengan cinta. Namun, di rumah ini, bumbu dapur pun memiliki kasta, dan kasta tertinggi selalu dipegang oleh resep warisan Ibu Sari. Pagi itu, aku bangun lebih awal. Aku ingin memasak cumi hitam kesukaan Adit. Aku sudah belajar resepnya dari ibuku sendiri, lengkap dengan aroma jeruk nipis dan gurihnya tinta cumi yang segar. Saat aku sedang menumis bumbu, Ibu Sari muncul. Ia tidak menyapa, hanya berdiri di belakangku sambil menyilangkan tangan di dada. Suara decakan lidahnya terdengar ritmis, seolah setiap aroma yang keluar dari penggorenganku adalah sebuah kesalahan besar. Cumi kok pakai bawang bombay, Laras? Adit itu tidak suka bawang bombay. Katanya baunya aneh, cetusnya tiba-tiba. Oh, tapi kemarin Mas Adit bilang ingin mencoba variasi baru, Bu. Katanya biar lebih manis alami. Jawabku mencoba ramah. Ibu Sari mendekat, mengambil sendok dan mencicipi kuahnya tanpa izin. Ia langsung mengernyitkan dahi dan membuang ludah ke tempat cuci piring. Astaghfirullah, asin sekali. Kamu mau membuat suamimu darah tinggi? Sini, biar ibu yang perbaiki. Belum sempat aku menjawab, ia sudah mengambil alih sutil dari tanganku. Ia menuangkan gula pasir dalam jumlah banyak dan menambahkan kecap manis hingga warna hitam cumi itu berubah menjadi coklat keruh yang terlalu manis. Nah, begini rasa yang Adit suka sejak kecil. Dia itu lidahnya lidah ibu, bukan lidah orang lain. Ujarnya dengan senyum kemenangan yang tipis. Saat sarapan dimulai, Adit duduk di meja makan. Aku meletakkan piring cumi itu di depannya dengan perasaan dongkol yang tertahan. Mas, dicoba ya. Tadi aku yang mulai masak, tapi ibu yang menyempurnakan bumbunya. Kataku menekankan kata menyempurnakan. Adit menyuap satu sendok, matanya berbinar. Wah, ini baru rasa cumi. Enak banget, Laras. Rasanya persis seperti masakan ibu yang dulu. Memang itu ibu yang bumbui, Dit. Sahut Ibu Sari cepat sambil menyodorkan segelas teh hangat ke arah Adit. Bukan aku yang melakukannya. Istri kamu itu sepertinya belum paham selera kamu. Masih perlu banyak diajari supaya tidak asal masak. Adit menoleh padaku, bukan untuk memuji usahaku, tapi untuk memberi nasihat. Tuh kan, Laras, belajar sama ibu ya. Ibu itu paling tahu apa yang perutku mau. Jangan idealis pakai resep sendiri kalau akhirnya tidak kemakan. Rasanya seperti ada duri yang tersangkut di tenggorokanku. Aku kehilangan nafsu makan. Mas, aku ini istrimu. Aku juga ingin punya identitas di dapur ini. Bisakah sekali saja Mas menghargai masakanku tanpa membandingkannya dengan masakan ibu? Suaraku mulai bergetar. Suasana meja makan mendadak tegang. Ibu Sari langsung meletakkan sendoknya dengan keras. Matanya berkaca-kaca seketika. Oh, jadi ibu dianggap pengganggu ya? Ibu cuma mau membantu supaya suami kamu makan enak. Kalau kehadiran ibu di dapur membuat kamu tersinggung, ya sudah. Besok-besok ibu tidak usah makan sekalian. Ibu Sari bangkit dari kursi, menutup wajahnya dengan serbet, dan berlari menuju kamarnya dengan isakan yang dibuat-buat. Laras, kamu keterlaluan, bentak Adit. Ia membanting sendoknya ke atas meja hingga porselennya retak. Ibu cuma mau bantu. Kenapa kamu harus sekasar itu? Kamu tahu kan ibu punya penyakit lambung? Bagaimana kalau beliau benar-benar tidak mau makan? Mas, aku tidak kasar. Aku cuma bicara jujur.
Kejujuranmu itu menyakiti. Cepat minta maaf ke kamar ibu sekarang. Adit tidak menunggu jawabanku. Ia mengejar ibunya, meninggalkanku sendirian di depan sepiring cumi yang rasanya terlalu manis itu. Aku menatap piring itu, dan tiba-tiba aku menyadari bahwa di rumah ini aku bukan sedang membangun keluarga baru, melainkan sedang dipaksa menjadi tiruan buruk dari ibunya. Aku mengambil piring cumi itu dan membuang isinya ke tempat sampah. Tidak ada gunanya memasak jika cinta yang kumasukkan selalu diganti dengan obsesi orang lain. Keheningan malam di rumah ini selalu terasa lebih berat daripada di tempat lain. Pukul 2 dini hari, aku terbangun karena suhu udara yang mendingin. Tanganku meraba sisi tempat tidur, berharap menemukan kehangatan tubuh suamiku. Namun yang kusentuh hanyalah spray yang dingin dan datar. Adit tidak ada di sampingku. Lagi. Rasa sesak di dadaku sudah menjadi kawan akrab akhir-akhir ini. Aku beranjak dari ranjang, tidak menyalakan lampu dan melangkah keluar menuju lorong. Aku sudah tahu kemana langkah kaki ini akan membawaku, namun ada bagian dari diriku yang selalu berharap dugaanku salah. Pintu kamar Ibu Sari tertutup rapat, namun suara isakan halus terdengar dari balik kayu jati itu. Itu bukan isakan Ibu Sari, itu suara pria, itu suara Adit. Aku mendekatkan telingaku ke pintu, menahan napas agar keberadaanku tidak terdeteksi. Maafkan Adit, Bu. Adit tidak bermaksud membuat Ibu sedih tadi pagi. Suara Adit terdengar parau, seperti anak kecil yang sedang memohon ampun setelah melakukan kesalahan besar. Ibu cuma merasa tidak berguna lagi, Dit. Suara Ibu Sari menyahut. Nada suaranya lembut namun penuh racun manipulasi. Sejak kamu menikah, Lara seolah ingin menyingkirkan Ibu. Mungkin memang sudah saatnya Ibu pergi dari rumah ini, biar Ibu hidup sendiri di jalanan atau di panti jompo. Asal kamu bahagia sama istrimu. Jangan bicara begitu, Bu. Adi tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Kalau Laras tidak bisa menerima Ibu, berarti dia yang harus mengalah. Ibu adalah segalanya bagi Adit. Nyawa Adit ini milik Ibu. Lalu hening sejenak, disusul suara gesekan kain. Aku mengintip melalui celah kunci yang kecil. Di sana, di bawah lampu tidur yang remang, aku melihat suamiku sedang duduk di lantai, menyandarkan kepalanya di pangkuan ibunya. Ibu Sari mengusap-usap rambut Adit dengan senyum yang tidak akan pernah kulihat saat ia berada di depanku, senyum kemenangan yang dingin. Tidurlah di sini malam ini, Dit. Seperti dulu kalau kamu sedang mimpi buruk, bisik Ibu Sari. Iya, Bu, Adit di sini. Aku mundur perlahan, kakiku terasa lemas seolah tulang-tulangnya telah berubah menjadi air. Aku kembali ke kamar kami, kamar yang seharusnya menjadi saksi penyatuan dua jiwa, namun kini terasa seperti sel isolasi bagiku. Aku menangis tanpa suara di bawah selimut. Pemandangan tadi bukan lagi sekedar bakti seorang anak pada ibunya. Itu adalah keterikatan yang merusak, sebuah simbiosis parasit, di mana Ibu Sari menghisap kemandian Adit, dan Adit memberikan setiap tetes harga dirinya untuk memuaskan rasa haus ibunya akan kasih sayang yang posesif. Bagaimana aku bisa bersaing dengan seorang wanita yang sudah memiliki jiwa suamiku, bahkan sebelum aku mengenalnya? Bagaimana aku bisa menjadi ratu di rumah ini, jika suamiku sendiri lebih memilih menjadi pelayan di kamar ibunya? Pagi harinya, Adit keluar dari kamar ibunya dengan mata sembab. Saat aku sedang menyiapkan kopi, ia menghampiriku bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk memberikan peringatan. Laras, mulai hari ini, tolong jaga bicaramu pada ibu. Jangan buat beliau merasa tersingkirkan lagi. Semalam beliau sampai tidak bisa napas karena memikirkan kata-katamu soal dapur itu. Katanya dingin tanpa menatap mataku. Aku menatapnya tajam. Mas, semalam aku melihatmu di sana. Aku mendengar semuanya. Sampai kapan kamu mau diperbudak oleh rasa bersalah yang diciptakan ibumu sendiri? Kamu bukan anak kecil lagi, Mas. Kamu pria yang sudah beristri. Adit mengebrak meja makan. Jangan pernah sebut ibu memperbudakku. Kamu tidak akan pernah mengerti pengorbanan beliau. Kalau kamu tidak suka dengan cara hidup di rumah ini, silakan pintu keluar selalu terbuka. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada tamparan fisik. Untuk pertama kalinya, Adit secara terang-terangan menunjukkan bahwa posisiku di hidupnya bisa digantikan, sementara posisi ibunya adalah sesuatu yang mutlak. Aku mulai merasa bahwa berbicara dengan Adit seperti berbicara dengan sebuah cermin yang memantulkan wajah Ibu Sari. Tidak ada lagi pikiran murni dari suamiku. Setiap argumen, setiap keberatan, dan setiap keputusan yang ia ambil selalu memiliki embel-embel kata ibu atau menurut ibu. Sore itu aku mencoba membicarakan hal yang sangat krusial, keuangan rumah tangga. Sebagai istri, aku merasa berhak tahu kemana perginya sebagian besar gaji Adit, karena tabungan bersama kami tidak pernah bertambah meskipun kami berdua bekerja. Mas, boleh aku lihat catatan pengeluaran bulan ini?
Aku perhatikan cicilan rumah dan biaya dapur selalu mepet, padahal bonusmu baru cair kan? Tanyaku saat kami duduk di ruang tengah. Adit terdiam sebentar, lalu menjawab tanpa rasa bersalah. Oh, bonus itu sudah aku berikan semua ke ibu, Laras. Ibu bilang dia ingin merenovasi taman belakang dan membeli beberapa perhiasan baru untuk investasi katanya. Aku terperangah. Semuanya, tanpa diskusi denganku. Mas, kita kan sedang menabung untuk biaya persalinan nanti kalau aku hamil, atau untuk dana darurat kita sendiri. Ibu bilang, anak itu rezekinya sudah ada yang mengatur, jangan pelit sama orang tua, Laras. Ibu selalu bilang, kalau kita berbakti lewat harta, rezeki kita akan dilipat gandakan. Jawab Adit, mengutip kalimat yang sangat aku hafal sebagai doktrin Ibu Sari. Tapi ini bukan soal pelit, Mas. Ini soal prioritas. Kita ini keluarga baru. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah tangga. Ibu Sari muncul, bukan dengan wajah sakit, tapi dengan wajah tegak yang penuh otoritas. Ada apa ini? Ibu dengar nama ibu disebut-sebut, tanyanya sambil duduk di antara kami, benar-benar di tengah, memisahkan jarak dudukku dan Adit. Ini Bu, Laras keberatan kalau Adit kasih bonus Adit ke ibu. Lapor Adit seperti seorang anak yang sedang mengadu pada gurunya. Aku terbelalak. Mas, bukan begitu maksudku. Laras, Ibu Sari memotong dengan suara tenang yang mematikan. Waktu Adit masih kecil, ibu memberikan semua nyawa dan keringat ibu untuk dia. Ibu tidak pernah menghitung berapa banyak nasi yang dia makan. Sekarang, saat dia sukses, apa pantas seorang istri menghitung-hitung apa yang diberikan anak pada ibunya? Apa kamu mau menjadi istri yang memutuskan tali silaturahmi antara anak dan orang tua? Ibu, ini masalah manajemen rumah tangga kami. Rumah tangga kami. Ibu Sari tertawa kecil, nada suaranya merendahkan. Tanpa ibu, tidak akan ada Adit. Dan tanpa Adit, kamu tidak akan ada di rumah ini. Jadi, secara tidak langsung, rumah tangga ini berdiri di atas restu ibu. Adit benar, kamu harus belajar ikhlas. Adit mengangguk mantap. Dengar itu, Laras. Ibu lebih berpengalaman soal hidup. Kalau ibu bilang itu yang terbaik, ya itu yang terbaik. Jangan membantah lagi. Aku merasa seperti sedang disidang oleh sebuah dewan juri di mana vonisnya sudah ditentukan sebelum sidang dimulai. Di mata Ibu Sari adalah standar kebenaran moral yang mutlak. Jika aku tidak setuju dengan ibunya, maka secara otomatis aku adalah pihak yang salah, jahat dan tidak berbakti. Malam itu, saat aku sedang menangis sendirian di kamar, aku mendengar mereka berdua berbisik-bisik di depan pintu. Sabar ya, Dit, istri kamu itu memang masih egois. Pelan-pelan diajari. Kalau tidak bisa ya, ibu rasa kamu tahu apa yang harus dilakukan. Suara Ibu Sari terdengar sangat jelas. Aku menyadari bahwa Ibu Sari sedang mempersiapkan skenario untuk mendepakku jika aku terus menjadi gangguan bagi keterikatan mereka. Dan yang paling menyakitkan adalah melihat Adit yang hanya diam, mengiyakan setiap racun yang disuntikkan ibunya ke dalam telinganya. Aku tidak lagi bertarung melawan mertua, aku bertarung melawan suamiku sendiri yang telah kehilangan jati dirinya. 2 garis merah di atas batang plastik kecil itu seharusnya menjadi berita paling membahagiakan dalam hidupku. Tanganku gemetar, ada rasa hangat yang menjalar di rahimku. Sebuah harapan baru bahwa mungkin kehadiran nyawa kecil ini akan menyadarkan Adit tentang siapa keluarga intinya yang sebenarnya. Mas, aku hamil, bisikku saat Adit baru saja pulang kerja. Aku menunjukkan tes itu padanya dengan mata berkaca-kaca. Wajah Adit seketika cerah. Ia memelukku erat, sebuah pelukan tulus yang sudah lama tidak kurasakan. Alhamdulillah, Laras, kita akan punya anak. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan 30 detik. Ibu harus tahu, seru Adit, melepaskan pelukannya dan berlari menuju kamar Ibu Sari, bahkan sebelum ia sempat mencium keningku. Aku mengikuti dari belakang, mencoba menekan rasa kecewa karena momen privat kami lagi-lagi harus dibagi secepat kilat. Di dalam kamar, Ibu Sari sedang membaca majalah. Saat Adit menyampaikan berita itu, ekspresi wajah mertuaku tidak menunjukkan kegembiraan. Ada kilatan aneh di matanya, sebuah campuran antara rasa terancam dan iri yang tajam. Oh, hamil ya, komentar Ibu Sari datar. Ia meletakkan majalahnya perlahan. Ya, syukurlah kalau memang benar hamil. Tapi ingat, Dit, banyak orang yang tesnya positif tapi ternyata hanya gangguan hormon. Jangan senang dulu. Tapi ini 2 garisnya jelas sekali, Bu, bela Adit. Ibu Sari menghela napas panjang, lalu memegangi kepalanya. Aduh, tiba-tiba tensi ibu sepertinya naik. Berita ini membuat ibu kaget. Ibu jadi terpikir, nanti kalau anak itu lahir, kamu pasti tidak akan punya waktu lagi untuk mengurus ibu yang sudah tua dan sakitan begini. Adit langsung duduk di samping ibunya, mengabaikan aku yang berdiri mematung di ambang pintu. Ibu bicara apa sih? Mau ada anak atau tidak, ibu tetap prioritas Adit. Jangan berpikir begitu, Bu. Sejak hari itu, suasana rumah justru semakin beracun. Bukannya diperhatikan karena sedang hamil muda,
aku justru melihat Ibu Sari semakin gencar melakukan kompetisi fisik. Jika aku merasa mual di pagi hari, morning sickness, Ibu Sari tiba-tiba akan mengaku mual juga dan meminta Adit memijatnya lebih lama. Puncaknya adalah saat aku meminta Adit menemaniku kontrol pertama ke dokter kandungan. Mas, Sabtu besok jam 10 kita ke dokter ya. Aku ingin kita lihat USG pertama bayi kita, kataku penuh harap. Tentu sayang, aku pasti luangkan waktu, janji Adit. Namun, saat Sabtu pagi tiba, Ibu Sari sudah duduk di ruang tamu dengan rapi, mengenakan kebaya terbaiknya. Dit, temani Ibu ke pengajian akbar di gedung serbaguna ya. Ibu sudah janji dengan teman-teman Ibu. Ibu tidak enak kalau tidak datang, apalagi tadi malam kaki Ibu kram lagi, pinta Ibu Sari dengan wajah memelas. Tapi Bu, hari ini Adit harus menemani Laras ke dokter kandungan, jadwalnya jam 10, sahut Adit ragu. Ibu Sari langsung menyandarkan tubuhnya ke kursi, napasnya dibuat tersengal. Olalah, jadi pengajian Ibu tidak penting. Ibu cuma minta ditemani sebentar saja karena takut pingsan di jalan. Dokter kandungan kan bisa besok-besok, atau Laras bisa pergi sendiri pakai taksi online. Bayinya kan masih kecil, belum akan kenapa-kenapa. Adit menatapku dengan tatapan memohon. Laras, maaf ya, sepertinya aku antar Ibu dulu. Kamu tidak apa-apa kan pergi sendiri? Kasihan Ibu, ini acara sosial beliau yang sangat penting. Mas, ini anakmu. Ini kunjungan pertama kita. Suaraku meninggi, rasa mual dan hormon kehamilan membuat emosiku meledak. Laras, jangan egois, bentak Adit. Ibu cuma punya aku. Anak itu masih di dalam perut. Dia belum tahu apa-apa, tapi Ibu sudah nyata-nyata butuh bantuan sekarang. Aku melihat Ibu Sari tersenyum tipis di balik punggung Adit. Sebuah senyuman kemenangan yang sangat jelas. Ia telah memenangkan perhatian Adit bahkan dari calon anaknya sendiri. Aku berdiri mematung saat mereka berdua masuk ke mobil, meninggalkan aku sendirian dengan kantong plastik berisi harapan yang kini terasa sangat berat dan menyakitkan. Hujan deras mengguyur kota malam itu, menciptakan suasana mencekam yang sejalan dengan gemuruh di dadaku. Kandunganku memasuki usia 3 bulan, masa-masa rentan yang harusnya dijaga dengan penuh ketenangan. Namun, ketenangan adalah barang mewah di rumah ini. Malam itu, perutku terasa kram yang luar biasa. Bukan kram biasa. Ini adalah rasa sakit yang tajam dan melilit, disertai dengan tetesan cairan hangat yang membuat jantungku berdegup kencang karena ketakutan. Mas Adit, panggilku dengan suara bergetar dari dalam kamar mandi. Adit yang sedang asyik menonton televisi di luar langsung berlari masuk. Wajahnya pucat melihatku bersandar di dinding kamar mandi dengan tangan memegangi perut. Laras, ada apa? Sakit Mas, perutku sakit sekali. Ada darah sedikit. Tolong, bawa aku ke rumah sakit sekarang, isakku. Aku sangat takut kehilangan nyawa kecil di rahimku. Adit segera membantuku berdiri dan mengambil kunci mobil. Namun, tepat saat kaki kami mencapai pintu depan, sebuah suara jatuh yang keras terdengar dari lantai 2, disusul rintihan yang sangat dramatis. Adit, tolong, kepala ibu tidak bisa lihat apa-apa, dunianya berputar. Adit terpaku di ambang pintu, tangannya yang memegang lenganku mendadak lemas. Ia menatap ke arah tangga, lalu menatapku yang sedang merintih kesakitan. Mas, tolong, ini darah Mas, bisikku, air mata mulai mengalir deras. Tapi Laras, Ibu, suara jatuhnya keras sekali. Bagaimana kalau Ibu pecah pembuluh darah? Adit tampak linglung, panik yang tidak terarah menguasai dirinya. Ibu cuma pura-pura Mas, dia dengar kita mau pergi, teriakku di tengah rasa sakit. Jaga bicaramu Laras, Ibu tidak mungkin sengaja menjatuhkan diri dari tempat tidur. Adit melepaskan pegangannya padaku dan berlari ke atas. Aku jatuh terduduk di lantai ruang tamu, memegangi perutku yang semakin melilit. Di atas, aku mendengar suara Adit yang panik menenangkan ibunya. Ibu kenapa? Jangan tutup matanya, Bu. Bawa Ibu ke dokter, Dit. Ibu takut. Jangan tinggalkan Ibu sendiri. Suara Ibu Sari terdengar lemah namun sangat konsisten. 5 menit kemudian, Adit turun sambil menggendong ibunya. Ia menatapku yang masih terduduk di lantai dengan wajah penuh rasa bersalah, namun tetap pada pendiriannya yang keliru. Laras, aku harus bawa Ibu ke UGD sekarang. Beliau bilang pandangannya gelap. Kamu panggil taksi online ya. Aku akan menyusul ke rumah sakit setelah Ibu ditangani dokter. Tolonglah, ini darurat. Mas Adit, aku pendarahan. Ini anakmu, teriakku dengan sisa tenaga yang ada. Ibu juga nyawaku, Laras. Dokter bilang Ibu punya riwayat vertigo parah. Kalau jatuh bisa fatal. Kamu masih bisa jalan. Ibu sudah lemas begini. Tanpa menunggu jawabanku, Adit menerjang hujan, memasukkan ibunya ke mobil, dan memacu kendaraan itu keluar dari halaman. Aku ditinggalkan sendiri di ruang tamu yang dingin, dengan darah yang mulai menodai daster pucisku. Dengan tangan gemetar, aku meraih ponsel, bukan menghubungi Adit, tapi menghubungi kakak laki-lakiku. Mas, tolong aku, bawa aku ke rumah sakit. Adit pergi, dia pilih ibunya lagi.
Selama perjalanan di dalam mobil kakakku, aku hanya bisa diam membeku. Rasa sakit di perutku tidak sebanding dengan rasa hancur di hatiku. Di rumah sakit, dokter segera menanganiku. Beruntung, janin itu masih bisa diselamatkan. Namun aku harus menjalani bed rest total selama 1 minggu. Malam itu, Adit datang ke ruang perawatanku dengan wajah lelah. Ia mendekat, hendak menyentuh tanganku, namun aku menariknya menjauh. Ibu cuma vertigo ringan karena telat makan, kata Adit pelan. Kepalanya tertunduk. Lalu bagaimana dengan anakmu, Mas? Tanyaku dengan nada datar, tanpa emosi. Bagaimana dengan istrimu yang hampir pingsan di lantai rumahmu sendiri? Maafkan aku, Laras. Aku panik. Aku merasa kalau aku tidak menolong ibu saat itu, aku akan jadi anak durhaka. Dan dengan menolongnya, kau hampir menjadi pembunuh anakmu sendiri. Jawabku tajam. Aku menatap matanya yang kini tampak sangat asing bagiku. Keluar, Mas. Pulanglah ke tempat asalmu. Kembali ke kamar ibumu. Karena di sini, di sampingku, kau sudah tidak punya tempat lagi. Seminggu di rumah sakit memberiku sesuatu yang tidak pernah kudapatkan di rumah itu. Kejernihan. Tanpa suara lonceng dari kamar sebelah, tanpa bau minyak kayu putih yang menyesakan, dan tanpa bayang-bayang mertua yang selalu berdiri di antara aku dan suamiku, aku akhirnya bisa melihat kenyataan dengan mata terbuka. Hari kepulanganku tiba. Adit datang menjemput, tampak lebih kuyu dari biasanya. Ia mencoba membantuku masuk ke mobil dengan sangat hati-hati, seolah aku adalah porselen yang mudah retak. Laras, aku sudah merapikan kamar. Ibu juga sudah memasak bubur spesial untukmu. Beliau merasa bersalah soal kejadian malam itu. Ucap Adit sambil menyetir. Suaranya penuh usaha untuk mencairkan suasana. Aku hanya menatap keluar jendela. Mas, aku tidak akan pulang ke rumah itu. Mobil mendadak oleng sedikit saat Adit menginjak rem dengan kaget. Maksudmu apa? Kita mau pulang kemana kalau bukan ke rumah? Bawa aku ke rumah orang tuaku. Barang-barangku sudah dikemasi oleh Mas Bayu kemarin saat kau sedang bekerja, kataku datar. Laras, jangan gila. Kamu sedang hamil. Kamu butuh perawatan. Ibu sudah menunggu. Ibu yang mana, Mas? Ibu yang menjatuhkan diri agar anaknya tidak menolong istrinya yang pendarahan. Aku menoleh, menatapnya tajam. Aku tidak akan membiarkan anak ini tumbuh di rumah di mana ayahnya hanyalah seorang budak emosional dan neneknya adalah seorang manipulator. Aku tidak ingin anakku belajar bahwa mencintai berarti memiliki secara berlebihan. Sesampainya di rumah orang tuaku, Adit turun dan mencoba menahanku di halaman. Namun kakakku, Mas Bayu, sudah berdiri di sana dengan melipat tangan di dada. Adit tidak berani melangkah lebih jauh. Laras, tolong, aku janji akan berubah. Aku akan bicara pada ibu, pinta Adit, matanya mulai berkaca-kaca. Kau sudah mengatakannya berpuluh-puluh kali, Mas, tapi setiap kali lonceng itu berbunyi, kau selalu lari kembali padanya. Kau tidak pernah benar-benar menjadi suamiku. Kau hanya pria yang dipinjamkan ibumu padaku, dan sekarang aku mengembalikannya secara utuh. Aku masuk ke dalam rumah, meninggalkan Adit yang berdiri mematung di tengah gerimis yang mulai turun. 1 bulan berlalu, Adit datang setiap hari, membawa bunga, makanan, dan surat permohonan maaf. Namun aku tetap pada pendirianku. Hingga suatu hari, Ibu Sari sendiri yang datang. Ia datang dengan kursi roda, sebuah aksesoris baru untuk memancing simpati. Laras, Ibu minta maaf. Ucapnya dengan suara yang dibuat sangat lemah di depan orang tuaku. Ibu memang egois, tapi tolong, kembalilah. Kasihan Adit, dia seperti mayat hidup sejak kamu pergi. Dia tidak mau makan, dia tidak mau mengurus ibu lagi. Aku bercongkok di depan kursi rodanya, menatap matanya dalam-dalam. Ibu Sari, ibu tidak takut Adit jadi mayat hidup. Ibu hanya takut kehilangan pelayan pribadi ibu kan? Ibu takut tidak ada lagi yang bisa ibu kuasai. Aku tidak akan kembali, bukan karena aku membenci ibu, tapi karena aku mencintai diriku sendiri dan anak ini. Aku memberikan sebuah map coklat kepada Adit yang berdiri di belakang kursi roda ibunya. Ini surat gugatan cerai dan kesepakatan hak asuh anak. Kau boleh menjenguk anak ini nanti, tapi dengan syarat, Ibu Sari tidak boleh ikut campur dalam pengasuhannya. Jika kau tidak bisa menyetujui itu, kita akan bertemu di pengadilan. Adit memegang map itu dengan tangan gemetar. Ia menatap ibunya, lalu menatapku. Untuk pertama kalinya, aku melihat keraguan yang hebat di wajahnya. Ia berada di persimpangan jalan, memutus rantai keterikatan yang beracun itu, atau tetap menjadi anak kecil di pangkuan ibunya selamanya. Aku berbalik dan menutup pintu rumahku. 3 tahun kemudian, aku duduk di taman bersama putra kecilku, Alif. Adit ada di sana, duduk di bangku taman yang lain. Ia rutin menjenguk Alif. Ia belum menikah lagi. Kabar yang kudengar, ia akhirnya pindah ke apartemen kecil di dekat kantornya, meninggalkan rumah besar itu. Ibu Sari masih tinggal di sana, kini benar-benar dijaga oleh perawat profesional. Adit memang terlambat dewasa, namun setidaknya ia mulai belajar berjalan dengan kakinya sendiri.
Sementara aku telah menemukan kedamaianku. Aku belajar bahwa rumah tangga bukanlah tentang siapa yang menjadi nomor satu, melainkan tentang membangun sebuah ruang di mana setiap orang merasa dihargai, tanpa harus saling menjatuhkan. Dinding ketiga di kamar kami telah runtuh, dan di atas reruntuhannya, aku membangun hidup yang baru. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.